Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan begitu banyak nikmat berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid yang insya Allah diberkahi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tanpa pula kita junjung kepada kehariban kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manisnya Islam hingga pada detik ini. Teman-teman sekalian, adakah di sini yang mau berubah menjadi lebih baik tapi masih merasa kalau dia bisa kenapa harus saya? Atau bahkan ada yang masih merasa malas berinisiatif untuk melakukan suatu amal karena merasa sudah berada di lingkungan yang baik. Perubahan pada diri manusia. Maka pada kultum ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan untuk menyadarkan kita semua bahwa menjadi lebih baik diawali dari diri kita sendiri. Perubahan pada diri manusia itu hanya ada dua perubahan, yaitu berubah menjadi lebih baik ataupun berubah menjadi lebih buruk. Adapun faktor internal atau penyebab utama manusia berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk itu ada pada diri mereka sendiri. Adapun faktor eksternal atau dorongan dari luar, yaitu faktor lingkungan, pertemanan, pergaulan, dan lain sebagainya, itu hanyalah faktor dorongan saja. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Potongan artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan mereka sendiri. Terjemah surah Ar-Ra'd potongan ayat 11. Contoh, kita punya teman yang membawa pengaruh buruk atau kita berada di tempat yang mayoritas orangnya itu jarang melaksanakan kebaikan atau jarang melaksanakan ibadah, jarang ke masjid, jarang sholat, jarang puasa, dan lain sebagainya. Tetapi kalau di dalam diri kita niatkan bahwa kita ingin menjadi lebih baik, maka kita tidak usah ikut-ikutan seperti mereka. Kita tanamkan dari dalam diri kita bahwa kita bisa menjadi lebih baik daripada mereka, maka insya Allah kita akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Tetapi apabila kita memiliki teman yang membawa pengaruh baik dan kita sudah ditempatkan di tempat yang terbaik, kita sudah disekolahkan di pondok pesantren agar kita menjadi orang yang lebih baik, akan tetapi di dalam diri kita tidak meniatkan diri kita untuk menjadi lebih baik dan malah ikut-ikutan melakukan hal yang buruk, maka bisa jadi diri kita malah menjadi pribadi yang lebih buruk dari sebelumnya. Sebagai muslim sejati, kita semestinya berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, sebagaimana dalam perkataan Hasan al-Basyari, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa marbuhun, wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa ma'bunun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa ma'lunun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka ialah orang yang beruntung. Dan siapa yang hari ini sama seperti hari sebelumnya, ialah orang yang rugi. Dan siapa hari ini
yang lebih buruk daripada hari sebelumnya, maka ialah orang yang terlaknat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari orang yang masuk tergolong sebagai orang yang terlaknat. Siapa yang di sini mau merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik? Maka saya punya tips agar kita dapat merubah diri kita supaya menjadi orang yang lebih baik. Tips dari saya yang pertama ialah niat. Kita niatkan dalam diri kita, dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita mau menjadi orang yang lebih baik. Kita niatkan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Lalu yang kedua ialah usaha. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abuya pada saat majelis pada kitab Hidayatul Hidayah, kalau orang ingin mendapatkan sesuatu maka dia perlu usaha. Adapun usaha kita bisa belajar untuk menjadi yang lebih baik, kita bisa melakukan ataupun sering melakukan kebaikan, amal-amal ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, tips dari saya ialah paksa diri kita untuk senantiasa dan istiqomah dalam hal kebaikan. Kenapa? Karena semua orang itu bisa melakukan kebaikan, akan tetapi semua orang tidak bisa istiqomah dalam kebaikannya. Sebagai penghujung di kultum ini, saya ingin mengutip nasihat dari guru saya dulu, Sayyidina Mubadah. Kebiasaan yang baik itu berawal dari paksaan. Maka niatkanlah terpaksanya kita di awal itu sebagai wasilah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan terus-terusan hendak terpaksa terus. Masa sudah bertahun-tahun sholat masjid masih terpaksa. Jangan kayak itu. Maka kalau terpaksa terus, kita kada-kada jadi orang yang lebih baik. Kalau kita mau jadi orang yang lebih baik, ya memang harus terpaksa awalnya. Dan begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.